Selamat malam, Shalom. Saatnya malam hari ini kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sambut firman Tuhan saat malam hari ini. Dan kita boleh naikkan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku, pulihkanku di hidupku, di hidupku. Waktu selanjutnya saya silakan kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Hanya Engkau satu-satunya tempat sandaran hidup kami Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Setiap pujian syukur kami umat-Mu yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan waktu yang Tuhan berikan saat ini, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan sudah mengurapi, memberkati, memberikan pewahyuan kepada hamba-Mu Bapak Gembala,
yang Tuhan utus menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih doanya Evangelis Roni. Selamat malam keluargaku semuanya, Shalom. Terima kasih uluran tangan, lambaian tangan, tepuk tangan Anda semua untuk kemuliaan Tuhan. Sekaligus memberitahu bahwa suara saya bisa diterima dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih doa-doa saudara semua untuk setiap hari. Tentu saudara tidak pernah lupa mendoakan kami. Saya sekeluarga bersama seluruh tim pelayan bisa ada sebagaimana kita ada, tidak lepas ini dari doa-doa keluargaku semua. Puji Tuhan. Iya. Demikian juga saya terus berdoa buat semua keluargaku terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya ingin menyapa yang selalu tekun ya untuk hadir di ibadah ini semua keluargaku yang ada di Tabernacle Family, Gresik, Surabaya dan yang tersebar dimanapun. Juga hadir dengan akun Michael Enoch ya. Ini adalah kawan sejawat saya, seorang hamba Tuhan di Manado, bersama dengan putri-putra dan cucunya tentunya ya. Puji Tuhan ada di sana. Kemudian anakku ya, Evangelis Diana Utami juga di Balikpapan. Tuhan memberkati setiap saudara yang baru awal-awal ini bergabung, ya, puji Tuhan. Kita langsung masuk ya di dalam pokok bahasan hari ini. Tema yang saya ambil untuk PA ini masih berkait dengan tema besar tahun 2023 ini, ya kan? Tahun perlombaan, pasti kita menang. Nah, berlomba dalam apa? Tiap waktu kita masuk di sana. Tetapi hari ini ada satu perlombaan yang saya di dalam persiapan ini tadi berdoa. Saya merasakan kadang waktu ada peperangan rohani yang saat tertentu saya merasakan bahwa itu adalah adanya serangan-serangan terhadap anak-anak Tuhan, keluargaku, ya. Dalam iman yang tersebar dimanapun. Saya tidak selalu bicara tentang itu, tetapi ketika Tuhan menandai sesuatu, Tuhan berikan pencerahan, maka saya harus bicara. Ya, hari ini ada sebuah tema yang rada unik, tolong perhatikan baik-baik. Kalahkan ketekunan iblis. Kalahkan ketekunan iblis. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kok ketekunan iblis, Pak Gembala? Itulah dia. Ciri khas dari tipikal iblis itu, ya dia kalau, saya mau katakan, orang bangga di dalam ya kebanggaan agamawi gitu, dia si iblis mesem aja dia. Begitu. Ya. Kemudian ini bahasa pemikiran ya. Ketika dia melihat orang jadi beragama Kristen begitu, bagi iblis itu dia anggap biasa. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada hal yang membuat iblis itu gemetar ketika melihat ada orang-orang yang membangun diri di dalam ketekunan, melampaui ketekunan iblis. Dia gemetar.
Tolong sederhana ya sebetulnya ya. Temanya juga sederhana. Kalahkan ketekunan iblis. Nah, cuma ini kan rada menyentil. Di mana itu dasarnya? Kita akan lihat dulu dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 itu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan Ibu itu, Ria Hadi. ia mundur. Oke, silakan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita pernah bahkan sering ya mendengar kalimat ungkapan itu bahwa hal yang paling tidak menyenangkan adalah apa kira-kira? Nah, itu tadi. Apa Bu Ria Hadi kira-kira yang paling nggak menyenangkan dari kebanyakan orang begitu dalam hal menunggu. Ya, menunggu itu. Nah itu. Ketika yang ditunggu 1 jam, 2 jam, ya, 1 hari, kita sampai jamur kata orang Surabaya ya. Begitu ketemu atau kontakkan dengan yang ditunggu, loh kamu kok nggak jadi? Jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa Pak Adi? Lupa. Aduh, jawabannya dengan 4 huruf ya kan. Itu buat kita rasanya geblak gitu ya. Repot sudah. Kalau dan ini gitu kan masih panjang. Ini nggak ngajari loh ya. Ini adalah sikap watak yang buruk sebetulnya. Ditunggu. Loh kok nggak? Aduh, lupa. Kalau lupa nama aja masih mending ya. Di peribahasa Jawa itu ada ya pangling rupa ning aja pangling swara. Jadi orang tuh bisa lupa wajah tetapi suara itu jangan sampai ya orang tuh lupa. Jadi kita lebih punya daya ingat itu di pendengaran gitu ya. Ada orang yang menonjol gitu. Saya punya daya ingat untuk ingat wajah itu. Pernah jumpa sekian tahun itu. Aku pernah ketemu dah. Saya kadang-kadang ingat nama yang ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Tahu kan ini kan? Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu. Kesimpulannya apa ini menunggu waktu? Ini tipikal ya sosok yang tekun. Utun bahasa Jawa ini ya. Terus ya menjaga konsistensi itu rada kerennya itu begitu. Karena memang harus menunggu ini aku tunggu terus. Lah ini anak itu kan tidak boleh kalah. Jika kalah tekun dengan iblis, dia kalah. Dalam nama Yesus, jangan sampai. Makanya dalam hal ini, iblis lihat orang beginilah, ya modelnya beginilah, aku sekarang ini Kristen begitu umpamanya. Dia nggak terlalu amper lah bahasa hari-hari kita, bahasa pasar di warung kopi lah istilahnya. Nggak amper itu, nggak terkejut. Tetapi mata iblis akan terbelalak dan dia gemetar ketika melihat ada anak-anak Tuhan yang sepakat. Itu sepakat bisa untuk diri sendiri, sepakat bersama keluarga, sepakat segereja, sepakat dengan semua orang beriman yang ada di negeri tercinta ini. Untuk apa? Aku mau lebih tekun dari iblis. Nih, kalau enggak, ya iblis ngincer. Iblis umpamanya rapat, kita harus mengatur strategi begini, strategi begitu.
iblis yang rada agak-agak bijaksana, padahal ya bodoh juga. Kalau kita dalam Tuhan, kita terus dengar-dengaran ya, setia tekun mendengar firman, pencerahan dari sorga, ya kita melihat iblis itu goblok gitu loh. Ya, tetapi yang merasa pinter, ngomongnya begini di dalam rapat itu, ndak usahlah kita sibuk-sibuk mempertaruhkan semua strategi kita, strategi A, strategi B, dan seterusnya. Cukup kita bertanding dalam ketekunan. Nah itu. Ini warning loh ya buat saudara-saudara, buat saya, buat kita semua. Hati-hati. Hati-hati. Terjadinya tidak tekun itu karena ada satu perubahan cara berpikir, ya, perubahan cara berpikir yang tidak mengarah pada suatu pertumbuhan yang positif tentunya, berubah yang semakin menurun. Saudara-saudara yang dikasih itu karena itu bahaya sekali. Apalagi kalau yang menurun itu adalah kasih kita. Sudah ada amaran, ya, warning begitu. Di akhir zaman ini, kasih akan semakin menurun dan dosa kejahatan akan semakin meningkat. Lah warning itu jangan anggap sebagai proyeksi buat kita. Enggak, justru itu menjadi suatu pengingat. Itu menjadi reminder buat kita. Hei Kristen, anak Tuhan sejati, jangan kau kehilangan ketekunan, kesungguhan, kesetiaan. Jangan menurun cinta kasih mula-mulamu. Itu harus terus ya membakar hatimu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada ayat sisipan ini saya ingat Bu Hadi dan kita semua, Roma 12. Coba kita lihat itu ayat 11. Itu banyak orang dibicara ini akan ditaruh di closing ya. Mendekati penutup. Tapi enggak, kalau saya ada sesuatu yang saya yakin perlu. Roma 12 ayat yang 11 itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, pasti saya dan saudara jadi pemenang. Karena kemenangan Kristus itu dianugerahkan untuk kita ikut merasakan. Jadi sebetulnya tinggal kita terus berpegangan aja sama Tuhan Yesus. Merasa kita punya tanggung jawab yang sedemikian rupa. Wah, kadang-kadang perjuangan ini tidak mudah, Pak. Menghadapi pekerjaan setan yang begini dan begitu, guncangan, angin, tantangan. Kita semakin berpegangan, yakin. Karena kita sadar akan tanggung jawab kita. Saya jadi ingat ini ya, beberapa hari ini viral. Ketika selepas ada helikopter yang mengangkut salah satu Kapolda ya di wilayah Sumatera yang jatuh 7 atau 8 orang ya, 8 ya kalau tidak salah personil Kapolda dan beberapa anak buahnya di hutan di suatu lereng untuk menembus wilayah itu setelah tahu ya titik koordinat di mana posisi heli itu jatuh. Untuk menempuh di sana tidak mudah. Naik motor puluhan jam ditambah jalan kaki 10 jam lagi kalau tidak salah. Bagaimana untuk mengevakuasi? Puji Tuhan, berita yang harus membawa kita ikut bersyukur tentunya. Karena ini putra bangsa yang baik-baik tentunya. Karena di posisi menjadi pengabdi seperti itu. Ya, selamat semua ini penumpangnya. Tetapi harus dievakuasi dengan cara menurunkan ya satu alat tali ya untuk menarik satu persatu. Dan di situ seorang anggota TNI yang setelah Kapolda yang dalam keadaan cedera lumayan serius ya. Saya yakin sudah tertangani dengan baik. Ditaruh di semacam tandu, ditarik ke atas, dan prajurit TNI ini ya bertugas untuk
memegang, memeluk erat-erat. Tentu sudah melalui ya pengamanan, tetapi ini seorang prajurit yang sungguh-sungguh ya, tanggung jawab gitu ya. Dan ini pertaruhannya nyawa ya, ketika kita melihat hampir semua kok kita lihat. Itu tandu yang ditarik naik ke helikopter itu ya, seiring dengan perputaran bolang-baling yang di atas itu kemungkinan ini membuat berputar-putar. Ya kalau sang Kapolda itu kan diletakkan di tandu itu sudah aman ya, ada pengikat safety-nya itu. Tapi sang prajurit ini harus memegangi. Ya, dan singkat cerita berhasil. Sebuah perjuangan yang saya waktu lihat awal, aduh ini nanti kalau sampai terlempar ya sudah 30 meter ya bayangkan aja. Kemudian yang terpikir ini benar-benar ya, begitu mendekati pintu heli itu, ketika berputar kan bisa saja posisinya dia, tubuh dari prajurit ini yang terantuk dengan bodi helikopter ya. Ini awam saya gitu. Ikut doa ya waktu Tuhan tolong gitu ya. Tapi perjuangan yang serius untuk dia berpegangan karena nuansanya adalah tanggung jawab. Singkatnya dia mendapat ya kesempatan untuk menerima ucapan terima kasih langsung dari Kapolri. Kemarin ya diberitakan di TV, kebetulan saya pas lihat, saya dapat inspirasi. Orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini setelah kita ditebus oleh Tuhan, Tuhan memberikan mandat kepada kita apa? Tanggung jawab. Itu mandat surgawi. Jadi tidak bisa terus kemudian orang berpikir keselamatan dalam Yesus itu luar biasa, diberikan dengan cuma-cuma karena dia sayang kepada kita semua. Ya, Allah mengasihi si dunia sehingga Yesus sang firman harus dikorbankan. Ini kan bentar lagi Paskah kan? Yesus jadi korban demi kita, lantas kita oh haleluya bersyukur dan merasa tidak ada tanggung jawab apapun. Orang yang seperti itu, saya mau katakan ini bukan proyeksi, bukan nubuat, tetapi ini reminder. Saya katakan rentan. Rentan. Ketika orang tidak merasa memiliki tanggung jawab di dalam keberimanannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lantas bagaimana Pak? Pegang erat-erat. Ya, apa yang diamanatkan, apa yang dimandatkan Tuhan kepada kita. Nah di situ. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Perjalanan saya mau sampaikan buat saudara, tidak selalu mudah kan, dan itu kita semua paham. Ada pasang surut. Saya tidak sejalan dalam pikiran, di dalam Tuhan kita tidak menghadapi ya pasang surutnya situasi. Loh faktanya pandemi kena semua. Ya kan? Yang ke surga. Yang dalam perjuangan ini siapa tetap bertekun berpegang ya kepada Tuhan, berharap kepada Dia. Dengan menyadari apa yang masih harus aku kerjakan, bisa aku kerjakan di hadapan Allah. Dia menikmati proses. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tiap kali bicara pandemi, saya selalu diingatkan. Ya. Di awal-awal itu, saya menyampaikan firman. Ini nanti akan ada di antara kita-kita ini yang kadang harus bayar harga. Tetapi justru lewat pandemi ini Tuhan ingin menyatakan satu rencananya. Ya, dan rencananya di kemudian hari saya sampaikan itu apa? Injil kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi. Melalui sarana media. Di dalam kecanggihan yang sudah disiapkan. Tetapi saya bilang,
Mungkin ada di antara saudara yang mesti bayar harga. Baik materi, pendapatan tidak ada, mengalami satu keadaan yang sulit, mengalami keterhilangan. Nah, waktu itu kita melihat bagaimana banyak korban tewas di berbagai belahan bumi, di sana sini, sampai suatu hari ya jenazah bergelimpangan diletakkan di pinggir jalan. Putri saya Christine sempat komunikasi dengan kawan sekolahnya yang kemudian menikah dan menetap di Italia. Coba cross check, benarkah info media tentang bagaimana orang bergelimpangan, kesulitan untuk menangani. Dan dinyatakan itu betul terjadi. Dan rupanya berlanjut. Untuk kami sendiri juga harus ikut bayar harga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semakin firman itu hidup. Semakin saya semakin yakin. Dan saya dituntut. Ya. Satu konsistensi. Di dalam apa yang saya sampaikan. Dan untuk itulah, semua yang tidak perlu saya ulas sekarang, saya harus hadapi, saya terjang berbagai hal yang kurang umum. Dari saya harus mengambil keputusan untuk, saya harus mendampingi beliau, sang mendiang. Saya masuk di rumah sakit, saya bilang, anak-anak, udah, papa mau temani. Saya jadi waktu itu ingat aja dengan Filipi pasal 1 yang Paulus katakan. Kalau hidup untuk Kristus, ayo tolong saudara bergumam. Mati, titik-titik apa? Ya, adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup, aku harus menghasilkan buah. Itu pertaruhannya, hidup apa mati. Saya harus tanda tangan. Saya bagian dari pelaku peristiwa. Tidak boleh tukar dengan siapapun sampai selesai. Saya tidak memahami. Sebagai manusia biasa, kalimat sampai selesai itu apa kecuali saya katakan kepada para dokter yang saya berhadapan dengan mereka, saya bilang, ya. Saya tidak ada membuat pembiaran terhadap kekhawatiran. Enggak, saya bilang, hidup mati kapan saja. Itu kalau bahasa Surabayaan. Ya. Mati besok nunggu apa, mati saiki kesusu apa. Nek gak ngerti ya wis ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu loh. Itu kalau di Indonesia kan, mati kapan itu? Nunggu apa? Mati sekarang, ini tergesa-gesa apa? Artinya apa? Itu Tuhan. Harga mesti dibayar. Saya masih ingat alur itu. 4-5 hari kemudian saya membuat video untuk menyampaikan statement saya. Saudara yang kasih Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor. Siapa yang kendor, engkau tidak mengalahkan ketekunan semangatnya iblis. Hati-hati, tolong diingat itu. Dan saya bilang, tidak ada kata lain. Jangan sampai aku kehilangan panggilan Tuhan yang untuk menyelamatkan saya, untuk ya barangkali mendapat sedikit keterlibatan saya. Dia, Sang Yesus Kristus, turun ke alam maut. Ketika sampah masyarakat seperti saya, yang harusnya Tuhan berpikir pada waktu itu menurut pikiran saya,
Apalah artinya seorang muda yang belepotan karut-marut seperti seorang Henry yang terkapar di sebuah rumah sakit. Yang penderitaannya pun itu kalau dalam bahasa manusia. Akibat ulahnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan melakukan itu. Itu yang selalu saya ingat. Maka saya harus terus membangun. Ya, terus membangun. Karena saya yakin saya ditugasi untuk itu. Hanya bagian dari mempertanggungjawabkan mandat yang dia berikan. Seperti itu. Saya tidak mau kehilangan panggilan yang untuk seorang saya yang tidak berarti, saya selalu katakan tidak lebih puntung yang terserak di jalan. Waktu itu kalau saya mati di Rumah Sakit Simpang Surabaya setelah pindah 3 rumah sakit, saya pikir nggak ada seorang pun yang merasa kehilangan saya. Apanya? Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus begitu baik. Itu yang harus keluar ya dari mulut saya karena hati saya yang mengatakan. Oke, jangan kebawa melo ya. Saya ditugasi Tuhan. 1 Timotius 4. Mari kita sama-sama lihat ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayat ini untuk saya. Ayat ini untuk saya. Sekali lagi, ayat ini untuk saya. Ada tanggung jawab, ada mandat. Terima kasih Yesus. Syukur untuk mandat ini. Awasilah, dikatakan. Ajaranmu. Itu sebabnya saya mesti harus berjuang terus untuk keluar dari standar normatif. Tidak menganggap pelayanan adalah sebuah pemenuhan sekadar kewajiban. Saya gunakan tiap waktu bergerak saya. Jika dimungkinkan saya masih bisa berbagi konsentrasi. Kalau tidak mata saya pakai, telinga saya pakai. Headset nempel. Ya, satu hari kalau saudara lihat saya bahkan di tempat umum umpamanya. Dan saudara memanggil saya, telinga saya tidak dengar, tolong barangkali diinceng dikit kalau tersumpal headset di sini. Toel saja saya. Pak, Mas, Cak. Ya, boleh. Baru saudara bicara. Karena saya mau keluar dari standar batasan yang ya asal saja. Karena saya menyadari seperti kepada Paulus, Tuhan Yesus menanamkan pemikiran ini. Saudara-saudara aku dikasih Tuhan. Supaya keselamatanmu dan keselamatan banyak orang. Baik yang sekarang dan yang saya imani, masih banyak lagi yang Tuhan harus memberdayakan sedikit aja yang ada pada diri saya untuk dibagikan.
Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertekunlah. Ya, kalahkan ketekunan iblis. Ingat itu. Dan firman itu kepada saya hari ini, datangnya kepada saya hari ini juga. Kalahkan ketekunan iblis. Jadi gimana? Kita mesti tekun. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Loh Pak, apakah kami ini kendor Pak? Enggak, saya enggak mengatakan itu loh, enggak. Saya justru mengatakan saya bersyukur. Karena ditempatkan orang-orang di sekitar kami yang merespon rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ini kasih Tuhan ketika pelayanan online seperti ini. Ketika memulai kembali setelah proses pandemi waktu itu. Begitu kita mulai onset. Bersama tim kami, aduh saya berterima kasih, tim kesehatan, tim admin, yang menangani registrasi. Ke gereja aja kayak nonton film, ya kan, berebut nomor, tempat duduk, karena memang diatur semikian rupa. Ketemu teman dari gereja lain, bukan bermaksud gimana ya, tapi beliau yang komen. Saya salut Pak dengan jemaat Tabernakel, Kemah Tabernakel. Yang tahu mereka tentunya Gresik Surabaya. Kenapa? Online mereka begitu gairah. Di onsite pun juga saya mendengar. Bahkan mungkin juga sempat datang barangkali. Itu orang punya kerinduan. Ya, dengan kapasitas tempat yang ada. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Saya pikir untuk itu tidak berlebihan. Ketika ada rahmat Tuhan dinyatakan dengan pembaruan. Ya, izin membangun gereja. Saya bilang, bangun. Ini nggak bisa Pak kalau nggak dirobohkan. Silakan. Kita sekarang mesti menempati tempat ibadah yang tapi tetap yang saya pikirkan jangan kepanasan, jangan gerah. Makanya begitu mulai membangun tempat yang darurat, saya datangkan AC portable 2 ternyata kurang, tambah lagi 1. Biaya bayari, urusannya Gusti Yesus. Bayar kok. Ya, ini ada anakku Yanto. Ini akun mailing Bil 2, nambah 1 lagi. Anto ada barang, ready Pak, tambah. Langsung transfer. Loh ini mesti klarifikasi loh, jangan nanti, wah ini gek pinjam utang. Saya berdoa. Dari awal 40 tahun lalu, nggak ada lah utang-utang. Sampai nanti ini kita terus doanya mensyukuri. Pasti berkenan Tuhan memberikan tempat ibadah kita selesai dengan baik sampai kita semua juga bersama-sama menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Sampai anak cucu kita kalau Yesus belum datang. Ya kan? Kita pergi satu waktu, ya nanti generasi selanjutnya. Nah ini terus berproses. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13-14. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ini sasarannya paralel ya. Yang secara tekstual ini ditulis Paulus kepada muridnya Timotius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Arahnya secara kontekstual di Alkitab memberitahu bagaimana Paulus menyampaikan kepada Timotius. Tetapi ini juga mempunyai makna. Menempatkan diri sebagai hamba Tuhan seperti saya sadar.
mesti bertekun. Saya ditumpangi tangan oleh senior saya pada waktu itu. Mendiang Papa Beni Santoso. Yang tiap kali menyebut nama beliau selalu ingat panggilan yang disematkan kepada seorang saya ini. Jeliteng. Kadang waktu mendambakan, ya ada yang manggil begitu, tapi saya pikir kalau yang manggil bukan selevel beliau juga, apakah saya terima kalau saya dipanggil Jeliteng? Karena ada yang sempat ngomong katanya, Bapak Gembala itu juga enggak jeliteng-jeliteng amat gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ditumpangi tangan. Dan dikatakan jangan pernah lalai untuk mengkobarkan kasih karunia. Nah ini juga arahnya untuk saudara semua. Saya tadi sempat ada pembicaraan. Berapa saat ini rasanya masih sulit ya. Gimana kalau saya kadang waktu oleh tuntunan Roh Kudus dalam ibadah untuk mengajak altar call, memberikan pelayanan penumpangan tangan. Karena tempatnya yang ya sedemikian ini saudara-saudara. Karena itu penting. Tapi kemudian saya diingatkan nih lagi bicara ini. Oh itu masih dimungkinkan seperti besok. Jumat siang menyembah Yesus. Yang rindu mendapat penggenapan dari prinsip kebenaran Alkitab ini, kita akan jumpa besok. Dan moga tidak lupa, boleh siapapun mengingatkan untuk Pak Gembala memberikan pelayanan penumpangan tangan. Masih dimungkinkan. Ya, saudara-saudara, ketika penyembahan, setelah renungan firman itu dapat berlutut, di tempat duduk kita masing-masing, karena kita pakai kursi ya. Jadi bukan duduk di bawah. Itu masih dimungkinkan untuk saya memberikan pelayanan ini. Bertekunlah. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Wah kalau enggak, kuasa kegelapan itu dia memakai berbagai macam cara, strategi juga ya. Ini apa? Dengan maraknya, lalu lalangnya pelayanan melalui online seperti ini, begitu juga berbagai macam keusilan ya dari ya saya tetap memanggilnya saudara-saudaraku siapapun yang kadang usil dan masih suka berpolemik ya untuk mencari-cari ya membangkitkan masalah di dalam kekristenan begitu ya. Saya sampai katakan, wah ini. Sementara Injil Kerajaan diberitakan, kuasa lain bereaksi. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memandang inilah kenyataan. Karena sekarang orang memiliki kebebasan untuk ya barangkali berkreasi. Tidak cuma sekedar TikTok, ya membuat hiburan, seni, kreativitas tertentu. Tetapi yang saya juga amati, wah berbagai hal. Kadang-kadang mungkin saudara juga sempat kesasar, ya, ke akun-akun yang isinya juga nggak jelas seperti itu. Saudara-saudara ada channel-channel yang saya dalam hati ngapain gitu ya. Ngapain? Makanya kita berpikir, oh, sudahlah. Nah itu salah satu sisi. Sisi lain.
Iblis yang berusaha membangun ketekunan itu dengan cara apa? Merongrong. Dengan coba menambahkan kekhawatiran sementara ada anak Tuhan menghadapi satu kesulitan, masalah, gangguan kesehatan. Ini yang saya berapa kali mendapat masukan. Ya, ketika sakit orang ini anak Tuhan. Tahu-tahu ada temannya yang mempromosikan salah satu anaknya atau apa bagian keluarganya. Oh, ini indigo. Kalau sudah seperti itu, dia akan mendekati dan akan membuat statement, oh sakitmu ini dibuat orang. Coba. Apalagi sementara proses observasi yang sedang dilakukan oleh dokter, ya kan? Kemudian muncul seperti itu. Saya mau katakan puluhan kali loh model kayak gini ini saya dapat ya curhatan. Bagaimana Pak Gembala? Oh saya bilang tenang aja. Dan ini adalah pekerjaan kuasa gelap. No, si anak Tuhan ini sudah memberikan jawaban. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya bilang masih sopan loh ya. Kita tetap melihat dari satu sisi niat baik lah. Anggap aja kalau ya ini kok dokter kok belum menemukan penyakit. Ini anakku kemarin, ponaanku kemarin, bojoku kemarin ngomong. Itu ya ada sesuatu itu yang mendatangimu. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Lo jujur ya. Banyak orang yang kemudian mengatakan, mau nggak mau juga kemakan Pak perasaan. Saya bilang manusiawi, tapi cuma stop. Saya akan tunjukkan ayat-ayat nanti ini. Jangan membuat pembiaran terhadap suara itu masuk. Nah yang kadang kita berpikirnya, wah ini mau panjat sosial nih orang-orang itu. Iya kan? Coba mempromosikan. Ada yang lagi berduka. Wajar kan orang berduka mengatakan, sayangnya dia tidak memberikan pesan yang nyata waktu itu. Kami belum mendengar maksud-maksudnya apa gitu. Datanglah orang, kawan atau apa. Ayo, ada di sana tempat orang yang nanti kalau kita datang di sana ya bojomu, suamimu atau istrimu atau anakmu atau orang tuamu itu nanti bisa bicara lewat orang itu. Kamu bisa ngomong tanya-tanya. Saudara ini dikasih Tuhan. Dan ini terjadi loh di berbagai tempat. Saya bilang hati-hati. Ini pekerjaan kegelapan. Loh kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau menganggap, ya silakanlah orang-orang itu yang memang keyakinannya monggo. Iya kan? Oh dia punya kelebihan seperti ini, dia termasuk orang pinter, silakan, iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan hati-hati. Ya makanya bertekunlah membaca firman Allah. Bertekunlah terus seperti ini. Kesempatan kita belajar firman Allah. Saya kita akan dia mengertikan. Belum lagi kita buka YouTube. Loh, ada orang yang dulu Kristen kemudian ya pindah ke kepercayaan lain lah, monggo. Ya itu kan sah-sah saja loh. Ini ngomong jujur loh. Kalau saya diceritain, Pak itu si Anu itu pindah Pak dari Kristen ke mana? Oh iya ya nggak apa-apa. Ya doakan doa yang baik. Kita nggak pernah doakan doa jelek. Tuhan berkati. Kalau di dalam keyakinan kita mohon Tuhan kiranya dia ya kembali mendengar suaramu yang lembut yang berkata, anakku, aku mengasihimu loh. Itu boleh kan kita doa baik kok. Tidak ada niat yang buruk. Tapi kemudian ada orang-orang yang pindah, ya sudah pindah. Alah malah buat demonstrasi. Ambil Alkitab yang dulu dipercayai, ya dia taruh di pantat. Kita semua tahu dah. Ya, bukan cuma itu, Alkitab ditaruh di pantat. Dia bilang, saya kentuti. Coba, bagaimana sih Tuhan itu? Apa kita terus kemudian mengatakan, ya, wah orang kayak gitu dikutuk. Enggak juga loh, kita doain loh. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan.
Saya tidak perlu nyebut nama kan saudara tahu itu ada banyak semeliwer seperti itu. Saya lihat begitu, saya Tuhan tolong kau panggil dengan suaramu yang lembut, ya, panggilan kasih. Lalu itu kitab suci diyakini orang, ya saudara kita orang Hindu, orang Buddha, apapun agamanya, yakin dengan itu. Ya saya malah punya kitab-kitab begitu itu. Ya kitabnya Mormon, kitabnya apa ada. Ya kalau tidak salah terjemahannya Saksi Yehova yang lalu sebelum kebakaran itu juga ada. Itu beda loh Pak dengan kita. Iya saya tahu. Ngapain juga wong itu keyakinannya orang kok. Ya betul ya Pak Jimer ya. Pak Bambang ya. Ya. Pak Adi. Pak Paulus. Nah itu. Ini keluarga Pak Arianto, keluarga Pak Tio ya. Nah kita hormati orang. Jangan kita menghina ya, jangan sampai loh ya. Saya berdoa minta sama Tuhan jangan sampai ada seorang pun dari anak Tuhan, dari Kristen sejati yang kemudian ya melakukan hal yang nggak ada artinya, nggak ada untungnya, apalagi menyakiti saudaranya. Buat apa? Lu perkara kita diskusi, orang tanya kita jawab, mau percaya monggo, nggak percaya ya silakan. Memang tugas saya ini bersaksi tentang ya gimana kayak seperti saya tadi itu mau berhenti ngomong. Saya ini dulu, aduh maaf ya, saya pakai bahasa agak halus, keparat bejat gitu loh, itu saya. Bukan cuma nggak kenal Yesus, tapi udah hidup saya. Mati pun waktu itu di Simpang Surabaya, rumah sakit Simpang, nggak ada yang nangis kecewa karena saya mati pada tahun 1979, nggak ada. Saya yakin itu. Mungkin orang tua saya sendiri juga dari sisi ya beliau menurut pemikiran saya, kenapa ini jelek inilah. Ya. Mungkin kayak ndok bosok siji ini ya sekono lah. Tapi untung Yesus ngambil, dipungut saya. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Nah itu yang harus saya ceritakan. Sampai di depan gereja ada teman petugas ngobrol tanya gimana Pak dulu ini. Ya saya cerita. Ada beberapa diaken waktu itu. Oh Bapak menceritakan semua. Lah iya lu mau cerita mau dia tanya. Saya cerita. Kok bisa jadi pendeta gimana Pak? Karena orang tuh selalu kalau ketemu saya ya. Kalau enggak pakai kolar itu ya. Tanda atribut itu. Ya dikiranya kalau enggak pegawai negeri, pejabat, anggota TNI, anggota kepolisian. Selalu aja begitu. Ya, saudara-saudaraku ini kasih enggak ngerti. Saya tanya kok saya ngomong gitu. Iya Pak potongannya. Oh ya potongannya gitu ya. Anggota TNI kayaknya ya. Kayak anggota polisi ya. Itu potongan. Tapi jahitannya enggak gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jahitannya Tuhan yang jahit, jadinya begini ini. Saudara juga begitu. Dengan sisi saudara bagaimana Tuhan ya campur tangan, menuntun saudara melewati kesulitan atau sedang dalam kesulitan. Tapi kok Tuhan tuh puji Tuhan, baik dia masih beri kekuatan dan pasti menuntun. Nah itu cerita aja sama orang. Ada orang tanya, nah ngapain kita terus kemudian jelek-jelekan kayak gitu apalagi loh. Kitab sucinya orang kepercayaannya itu ya ngapain gitu loh. Coba apa Tuhan mau mencabut nyawa? Lupa kalau memang sewaktu-waktu juga tercabut ya kan. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Sewaktu-waktu ya dicabut gitu loh siapapun. Ya. Nah itulah. Bagaimana Pak dengan serangan-serangan kuasa? Wah ini juga banyak hal. Oke dah, kita baca ayat ya. Tetap tekun. 1 Yohanes pasal 4. Mari kita buka. Ini untuk menguatkan saudara. Peperangan secara rohani itu ada. Tapi ingat. Dalam perlombaan ini, anggap aja lomba lah. Aku dan engkau pasti menang. Ya. Asal kita terus bertekun. Pasal 4 ayat yang kelima Bu, silakan. Mereka berasal dari dunia,
Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Macam-macam. Dunia memperdengarkan. Ya kan? Dan kadang-kadang kita berpikir, oh ya ya, laku juga yang diomong ya. Kenapa? Karena memiliki persenyawaan yang sama. Coba ayat 3, Bu, silakan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi dari waktu Tuhan Yesus itu ada, ya, itu sudah ada gitu loh, yang dinamakan orang kerasukan roh antikristus. Nah siapa dalam masa Yesus Kristus? Salah satunya Yudas Iskariot kan. Nah siapa yang merasuki ini? Adalah roh antikristus. Siapa di sekeliling Yesus? Orang-orang Farisi. Ahli Taurat. Yang di dalam pemahaman agamawi begitu luar biasa. Tetapi intisari dari pesan firman Allah, mereka tidak jalani. Itu sebabnya sampai di dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana umat yang sebetulnya masuk pilihan itu dikatakan buta dan tidak mendengar karena Taurat diberikan, tetapi mereka tidak mau melakukan. Padahal Taurat itu diberikan sampai batas isi dari perjanjian Taurat itu digenapi, maka Taurat ya tidak terbuang pun sudah tidak ya menjadi bagian pokok. Umpamanya suster mengantar ya anak yang diserahkan untuk diantar ke sekolah. Begitu anak itu sudah sampai di sekolah, masuk di sekolah, maka tugas suster itu sudah bukan lagi ya untuk mengantar suster. Ini gambaran Taurat itu. Makanya dikatakan Taurat tidak dihapus, tetapi Yesus datang, Taurat itu digenapi. Oleh karena Israel tidak memahami untuk melakukan, tidak ada yang dapat melakukan secara utuh. Apalagi setelah hukum Taurat itu dikembangkan tafsirnya sampai 500 macam ya lebih. Prinsip-prinsip hukum tradisinya begini dari yang asalnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga disitulah Yesus datang untuk menggenapi Taurat yang sulit untuk kita andai kata ya dituntut untuk melakukannya. Tidak dapat memenuhi seluruh Taurat. Yesus tergantung di atas salib Golgota menggenapi tuntutan Taurat di dalam kita. Dan untuk itu yang menolak, tidak setuju dengan ini. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ya pada zaman itu. Makanya ahli Taurat ini katakan, "Hai engkau keturunan ular beludak." Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama waktu Yesus datang pun dalam masa transisi itu orang-orang Farisi. Dia katakan kau keturunan ular beludak. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih tetapi dalamnya tulang belulang. Lah, untuk itulah Sang Firman datang dalam wujud Tuhan Yesus Kristus supaya ya kita tidak menjadi pekuburan yang berisi tulang belulang. Luarnya bagus. Makanya Tuhan mendambakan orang yang jujur ya menyadari keberadaannya. Ada 2 orang doa, 1 Farisi, 1 pemungut cukai. Itu orang yang dianggap terbuang. Justru Tuhan mengatakan, doa siapa dari 2 orang ini yang akan mendatangkan damai sejahtera? Dikatakan adalah orang yang berdoa, aku ini orang berdosa, ampuni Tuhan karena aku tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan butuh kejujuran saja.
Ketika orang Farisi merasa aku ini akan dapat melakukan semua hukum Taurat, Tuhan ketawa melihatnya. Karena manusia ada kecenderungan untuk menampilkan sesuatu yang sifatnya lip service, pencitraan dan sebagainya. Makanya tiap waktu kita datang, Tuhan, kalau aku keliru, aku salah, tolong aku. Ampuni aku dan tuntun aku. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, tetap engkau bertekun dan semakin tekun. Jaminannya di sini ayat yang keempat. Silakan, tolong Bu Riyadi baca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang percaya katakan amin, angkat jempol. Saudara katakan haleluya, amin, puji Tuhan. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Amin, saudaraku ini kasih Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya semakin tekun. Ya, kita semua mengalahkan ketekunan iblis. Dan niscaya kita menang. Tinggal baca dan kita akan berdoa 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Supaya clear. Haleluya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup di dalam ketidakjelasan untuk melangkah. Mungkin ada orang berkata, iya Pak, kami dalam persiapan nih calon-calon manten yang sedang dalam proses bimbingan pranikah. Wah, kami masih ada banyak pemikiran. Ya, saya bilang itu wajar. Saudara yang masih aktif merasa dalam kurun waktu tertentu saya nanti akan purna tugas. Wah, bagaimana nanti? Saya katakan jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam ketakutan. Ya, tingkatkan ketekunan, kalahkan ketekunan iblis. Saya yakin hidup Tuhan Sang Pemelihara tidak akan pernah jauh dari kita. Engkau yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan kesehatan. Engkau dirawat di rumah sakit. Jangan gentar, jangan berikan pendengaran. Ya, telingamu mendengar suara-suara yang barangkali memberikan berbagai macam gertak sambelnya. Tolak itu dalam nama Yesus. Hidupku milik Tuhan. Hidup Yesus bersama aku. Kapan waktu pun aku mati, aku bersama dengan Tuhan. Apa yang aku takuti? Tapi aku mau hidup dan memuliakan Tuhan. Aku mau membangun ketekunan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Buat segala kebaikan kemurahan hati-Mu. Engkau yang sudah memanggil kami, bahkan sebagai anak Tuhan dalam menjalani kehidupan. Di antaranya ada yang sempat terseok-seok perjalanannya tertatih-tatih. Sempat mengalami masa kelam dalam perjalanan kekristenannya pun. Namun bersyukur sampai hari ini, kami masih diperkenan ada di hadirat-Mu. Dan kami yakin, kasih kuasa dan kemurahan anugerah-Mu tidak akan pernah habis. Untuk berkenan Tuhan, curahkan atas kami dan tuntun kami semua. Kami mau terus hidup dalam ketekunan. Dan atas bantuan Tuhan Yesus, bimbingan Roh Kudus, dan terus pencerahan dari Sang Firman, pasti kami dimampukan untuk menaklukkan, mengalahkan ketekunan iblis. Kami tidak akan pernah kalah dalam bertekun. Sampai akhir, sampai garis finish. Dan kami bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Tuhan, berbagai macam intimidasi, tekanan dari kuasa-kuasa dunia ini kami tolak dalam nama Yesus. Karena yang kami tahu,
Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kami semua orang beriman lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat dan berkat Tuhan turun atas kami, ya sekarang dan seterusnya. Yang lemah jadi kuat, yang hilang harap bahkan pengharapannya dipulihkan kepada Tuhan. Yang sakit kalau Tuhan berkenan menyembuhkan bagi setiap kami. Tidak ada yang sulit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkait dengan pekerjaan, berkait dengan ekonomi, kami tetap yakin Engkau tidak pernah lupa memelihara setiap kami milik-Mu ya Tuhan. Terpujilah Dikau sekarang sampai selamanya. Kiranya kemurahan berkat-Mu melingkupi kami di sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kelak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua keluarga besarku dimanapun berada. Teristimewa semua rekan sejawat saya, pelayan hamba Tuhan semua. Tuhan memberkati kita semua.